Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ajma'in. Yang kita muliakan, kita hormati takmir Masjid Nurul Ibadah, para hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada pagi ini bisa berkumpul, bisa bertemu, beriktikaf bersama di Masjid Nurul Ibadah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kitab suci kita adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim. Menurut pendapat yang masyhur dari para ulama kita, Al-Quranul Karim itu berisi 6.348 ayat. 6.348 ayat sudah termasuk Bismillahirrahmanirrahim di tiap-tiap surah. 6.348 ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Ada turun kadang-kadang satu surah, ada turun kadang-kadang satu ayat, ada turun kadang-kadang beberapa ayat. Selama 23 tahun turunlah jumlah semua ayat 6.348 ayat itu. Itulah perbedaan kitab suci kita Al-Quran dengan kitab suci lain seperti Taurat. Itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sekaligus. Jadi Taurat itu turun kepada Nabi Isa, Zabur turun kepada Nabi Daud, Injil turun kepada Nabi Isa alaihi wassalam, itu sekaligus sebiji turun. Nah, sedangkan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan keadaan-keadaan yang diperlukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Di antara 6.348 ayat Al-Quran, ada satu ayat yang paling agung yang disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayat, paling agung ayat. Disebut pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidatu ayil Quran, penghulunya ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau surah kita kenal penghulu surah adalah surah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa paling besar, paling agung ayat dalam Al-Quran itu adalah ayatul kursi. Disebut sayyidatu ayil Quran, penghulu segala ayat-ayat dalam Quran itu adalah ayatul kursi yang letaknya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ayat kursi dihitung oleh para ulama berjumlah 50 kalimat. 50 kalimat
Allahu satu kalimat, la dua kalimat, ilaha tiga kalimat, illa huwa dihitung 50 kalimat. Sedangkan hurufnya ayat kursi itu dihitung oleh para ulama 185 huruf yang ada di dalam ayat kursi. Ayat kursi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita di kota Madinah Munawwarah. Sehingga ayat kursi itu disebut ayat Madaniyah karena turunnya di kota Madinah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayat kursi dimulai dengan kalimat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah ismun alamun lizzat al-wajibil wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Allah. Jadi yang bernama Allah itu cuma ada zat yang zat itu wajibul wujud, wajib ada. Selain daripada Allah itu tidak wajib ada. Wajib di sini lain wajib, lawannya sunat haram itu lainnya wajib akal. Artinya wajib di sini wajib yang la yatasawwaru bil aqli adamu, yang tidak terupa pada akal tiadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu nama siapa? Nama zat yang wajib ada. La yajuzu tasammi bihi ghayruhu, tidak boleh bernama Allah itu selain Allah, selain zat yang wajib ada tadi. Jadi kada boleh kita memberi nama Allah itu kepada selain zat yang wajib ada. Jadi makhluk-makhluk Allah ini diharamkan bernama dengan nama Allah. Itu sepakat para ulama dari berbagai mazhab. Kada boleh ada orang atau ada benda yang dinamai dengan Allah. Siapa ngaran nikam? Allah. Nah, itu kada boleh. Itu haram hukumnya. Karena ini Allah khusus nama bagi zat yang wajib ada. Di antara asmaullah al-husna yang 99 itu ada dua nama yang tidak boleh. Satu Allah, dua Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kada boleh ada makhluk yang bernama Ar-Rahman. Kada boleh ada makhluk yang bernama Allah. Ya kalau hendak berbuat Allah juga ada makhluk ini Abdullah atau Abidullah atau Rahmatullah atau Hikmatullah atau Ni'matullah, nah itu boleh. Tapi kalau Allah sebiji satu kalimat, itu diharamkan dalam agama kita. Demikian pula Ar-Rahman. Ar-Rahman itu hanya untuk Allah. Jadi kada boleh ada anak, ada orang, ada toko, ada benda, ada masjid yang bernama Ar-Rahman. Kalau hendak juga Baitur Rahman, atau ada manusia Abdurrahman, atau Rahman apa? Arif Rahman. Nah, tambahi. Tapi kalau Ar-Rahman itu hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Tidak boleh ada selain Dia yang bernama dengan Allah tadi.
Lalu apakah kita boleh berzikir dengan Allah? Allah, 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 Allah. Nah, itu menurut para ulama, berzikir dengan Allah, Allah, Allah itu tidak ada sepakat para ulama kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Apakah boleh, apakah berpahala kalau kita berzikir dengan nama Allah, 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 Allah itu? Salah seorang ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang hidup beliau di abad 7, wafat tahun 728, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak boleh kita berzikir dengan Allah. Itu bid'ah dan dilarang. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alasannya kenapa? Karena Nabi tidak pernah berzikir dengan Allah. Allah itu jarisidin kada sempurna kalimatnya. Kalau Allah itu aja mesti ada subhanallah kah, alhamdulillah kah, la ilaha illallah kah. Kalau Allah semata Allah, kenapa Allah? Makanya Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, itu berpahala lagi sendiri kita karena sempurna. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kalau Allah aja Allah, Allah, apa Allah? Nah, maka itu Imam Ahmad Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa berzikir dengan Allah, Allah itu kada boleh, bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Nah, jadi semacam pendapat ulama itu. Ini kada mau berzikir Allah wara. Hendak la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah atau la haula wala quwata illa billah. Karena itu di sini jelas maknanya. Jelas maksudnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah, maha suci Allah. La haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya melainkan dengan Allah. Nah, itu jelas maknanya. Nah, itu berpahala kalau kita berzikir dengan itu. Tapi kalau kita berzikir hanya Allah, 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 itu kan berpahala dan berdosa karena bid'ah. Nah, ini pendapat Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi itu pendapat ada dalam dunia ini dan itu diamalkan oleh sebagian pengikut-pengikut beliau. Kalau bagaimana kita berzikir di Makkah kah, kita di Madinah kah, Allah, 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 ada nama nagur ya buan Ahmad Ibnu Taimiyah ini orangnya berarti yang kada memberiakan kita berzikir dengan Allah, Allah, Allah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara ulama lagi pendapat macam Imam Ghazali rahimahullah yang wafat di tahun 505, atau Imam Ar-Ramli yang wafat pada tahun 1004 Hijriah, dan seperti yang lainnya daripada selain kedua ulama ini mengatakan bahwa berzikir nama Allah itu adalah sunat, berpahala, baik. Nah, jadi ada yang membaikkan. Jadi kita berzikir Allah, 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 itu baik dan berpahala. Ini pendapat dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ar-Ramli rahimahullah, Imam Ash-Shibli rahimahullah. Banyak lagi para ulama-ulama yang mengatakan sunat dan baik berzikir dengan Allah, Allah, Allah itu. Nah, ini yang kebanyakan dipakai di tempat kita, pendapat Imam Ghazali ini. Imam Shibli yang wafat pada tahun 300-an Hijriah.
Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak akan kiamat dunia ini kalau masih ada orang yang mengucap Allah Allah. Nah ini alasan Imam Ghazali bahwa mengucap Allah Allah itu adalah baik dan sunnah. Buktinya apa? Ujar Nabi, kada akan terjadi kiamat kalau masih di muka bumi ada orang yang mau mengucap Allah Allah. Nah jadi anak umat Imam Ghazali boleh aja kita berzikir Allah 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 1000 kali sehari. Namun hendak umat Imam Ibnu Taimiyah kan jangan Allah, ganti subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Nah itulah perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kalimat yang kedua, la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu berapa kalimat? La ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allahu bermula Allah. La ilaha tidak ada Tuhan illahu kecuali Dia. Al hayyul qayyum yang maha hidup, dan qayyum yang maha berdiri sendiri dan mengatur segala makhluknya. Ini sudah 3 dalamnya Asmaul Husna. Pertama Allah, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum. La ilaha Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jadi ayatul kursi ini adalah usul daripada ilmu tauhid selain qul huwallahu ahad. Usul daripada ilmu tauhid menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam ayat kursi. Tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan mengatur makhluknya. Dari Al-Hayyu Al-Qayyum itu tersimpul sifat ma'ani yang 7. Dalam sifat 20 itu ada sifat ma'ani 7 sifat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah dalam Al-Hayyul Qayyum itu sudah cukup 7 sifat di situ ada. Allah yang maha hidup, Al-Hayyu, Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan yang mengatur segala makhluknya. Bila orang itu mengatur segala makhluknya, sudah jelas berarti dia kuasa, berarti dia berkehendak, berarti dia melihat, berarti dia mendengar, berarti dia berkata-kata. Maulah orang mengatur kada melihat, maulah orang mengatur kada mendengar, ada mau. Nah jadi dari la ilaha illahu wal hayyul qayyum, nah, itu sudah lengkap sifat ma'ani, sifat yang 7 dari sifat 20 itu. Nah, itu adanya dalam ayat kursi ini, sehingga disebut ayat yang paling agung dalam Al-Quran Al-Karim, karena banyak mengandung segala macam ilmu di dalam ayat kursi itu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, sambungannya. La ta'khudhuhu, tidak datang kepada Allah sinatun, mengantuk, wala naum, tidur. Ya Allah Ta'ala itu mustahil mengantuk, apalagi guring. Nang guring itu kita, nang guring itu hewan. Malaikat itu kan mau guring, apalagi Allah Ta'ala. Kalau malaikat guring banyak yang terbengkalai, apalagi Allah Ta'ala. Ada malaikat rakib sebelah kanan untuk mencatat amal, malaikat atid sebelah kiri tukang tulis kejahatan. Namun itu guring nyaman bana kita. Jadi malaikat saja kadang mau guring, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La ta'khudhuhu, tidak datang kepada Allah sinatun, mengantuk, wala naum. Ini kalimat-kalimat ini mewakili bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Karena mengantuk itu sifat kekurangan, apalagi orang guring, makin sifat kurang. Nah, Allah taala mustahil mengantuk, mustahil guring, dan ini adalah mewakili segala sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala mustahil. Arti mustahil itu kadang masuk di akal. Mustahil itu artinya la yatasawwaru bil aqli wujuduh. Mustahil Allah Ta'ala itu kadang masuk di akal. Allah Ta'ala itu mengantuk, guring, dan segala sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Apapun itu milik Allah. Sehingga kita tidak ada punya hak apapun di muka bumi ini. Demikian pula orang-orang langit tidak ada punya hak apapun, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu milik Allah yang kita ni semuaan, kita kada boleh apa-apai kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita kada boleh menjual ini nah kalau kada seizin Allah, karena ini ampun Allah. Kita kada boleh menjual beras kalau kada diizini oleh Allah. Kita kada boleh menjual sepeda kalau kada diizini oleh Allah. Kita kada boleh menjual rumah kalau kada diizini oleh Allah. Kita kada menjual apapun, kita kada boleh kalau kada diizinkan oleh Allah. Karena semua itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Makanya Allah selaku pemilik, ada yang boleh dijual, ada yang kada boleh dijual, ada yang kada boleh kita makan, ada yang kada boleh kita makan, ada yang boleh kita minum, ada yang kada boleh kita minum, ada yang boleh kita pakai, ada yang kada boleh kita pakai. Yang kada boleh kita pakai ini gitu Tuhan. Nah, apa contohnya amas bagi laki-laki. Amas ini Tuhan ampun kok, nang boleh makai binian aja kita kada boleh. Itu bisa terjadi kenapa? Karena ampun Allah amas itu. Sutra aja Tuhan binian aja boleh makai laki nggak ada boleh lah. Karena itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mata aja Tuhan jangan dijual-jual. Ginjal jangan dijual, kada boleh. Batis kada boleh dijual, walaupun lebihan bisa batis. Itu izin Allah, kadang beri izin karena itu ampun Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kita kada punya hak apa-apa di muka bumi ini. Segala gerak-gerik kita, segala apapun mesti harus izin Allah. Kalau kada diizini oleh Allah, berarti kita melakukan dosa dan akan ada sanksi, akan ada hukuman. Bisa di dunia, bisa di akhirat kita akan dihukum oleh Allah karena kita menyalahgunakan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat, tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan illa biizni, kecuali seizin Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada bisa siapapun yang memberi syafaat kecuali seizin Allah. Ini ya Tuhan boleh ditolong, ini jangan ditolong. Kalau pan kita bisa menolong orang-orang yang kita mau, kada bisa.
Karena semua milik Allah. Allah yang menentukan ini boleh ditolong, ini jangan ditolong. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita kada punya hak apa-apa dalam dunia maupun di akhirat nanti. Kita kada punya hak apa-apa dan kita kada punya hak untuk menolong siapa-siapa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Surga ampun siapa? Ampun Allah. Surga itu milik Allah. Hanya Allah yang punya hak memasukkan orang-orang ke dalam surga. Hanya Allah. Tidak ada siapa jua pun yang punya hak memasukkan orang ke dalam surga selain dari Allah. Rasulullah pun kada punya hak. Karena surga milik Allah. Kalau mengatakan Rasulullah punya hak memasukkan orang ke dalam surga, berarti orang ini menempatkan sifat ketuhanan kepada Rasulullah SAW. Jadi kada punya hak. Rasulullah sendiri kada punya hak. Aikam sini masuk surga, kada kawa. Aikam sini ke neraka, kada kawa. Karena Rasulullah kada punya hak. Rasulullah bisa memberi syafaat di akhirat, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi izin oleh Allah, Rasulullah memberi syafaat. Ada yang kada diberi izin oleh Allah, Rasulullah memberi syafaat. Abu Lahab, Allah kada beri izin, jangan beri syafaat. Ini boleh beri syafaat. Jadi Rasulullah pun selaku hamba yang paling agung, manusia paling sempurna, paling dikasihi oleh Allah, paling mulia manusia, bisa memberi syafaat seizin Allah. Dan yang diberi syafaat pun siapa? Harus seizin Allah. Karena Allah yang punya hak dengan surga, Allah yang punya hak dengan neraka. Kalau orang mengatakan bahwa Rasulullah atau sipulan-sipulan berhak memasukkan orang ke dalam surga, ini musyrik. Kenapa musyrik? Karena menampatkan sifat Tuhan kepada makhluknya, menampatkan hak Tuhan kepada makhluknya. Ya, Rasulullah bisa memberi syafaat kepada kita supaya masuk surga. Rasulullah bisa memberi syafaat kepada siapa-siapa supaya selamat daripada api neraka. Itu seizin Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi syafaat pun harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Anda Rasulullah SAW didatangi oleh umatnya, hendak karena ini umat diputuskan masuk neraka. Nabi selaku Nabi penyayang, sayang umatnya masuk neraka, hendak memberi syafaat kepada orang ini. Lalu Allah berfirman, jangan memberi syafaat, kada boleh. Kenapa ya Allah jar Nabi kita? Karena ini orang khasmuhu Ramadan, orang ini musuhnya bulan Ramadan. Orang yang musuhnya bulan Ramadan, kau tidak boleh beri syafaat dia jar Tuhan. Jadi Nabi kita pun kada bebas dia memberi syafaat, itu mesti seizin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musuhnya Ramadan, ya Tuhan jangan kau beri syafaat. Nah, siapa musuhnya Ramadan dan Nabi kita kada diberikan Tuhan beri syafaat itu? Ini orang yang pada bulan Ramadan itu kada menghargai dengan bulan Ramadan. Melakukan maksiat terang-terangan di bulan Ramadan, kada puasa di bulan Ramadan. Nah, ini musuhnya Ramadan. Ramadan bulan yang agung, yang mesti dihormati, yang mesti dibesarkan, hanya kada. Kalau tahu Ramadan tatap maksiat terang-terangan. Kalau tahu bulan Ramadan tatap main judi. Kalau tahu Ramadan tatap minum arak. Kada menghormati bulan Ramadan. Nah, orang seperti ini Allah kada memberi izin Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada dia. Nah, jadi Nabi sendiri pun kada bebas juga memberi syafaat seizin Allah juga, karena Allah pemiliknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Nah, jadi kita kada punya hak apa-apa.
Rasulullah itu kurang apa hebatnya? Kurang apa kasih sayang Allah kepada Rasulullah? Tetap Allah akan memberikan hak apa-apa kepada Rasulullah untuk memasukkan orang ke surga, memasukkan orang ke neraka, kada bisa. Itu mesti biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang ada di depan manusia, ya dunia depan kita. Wa ma khalfahum, Allah mengetahui yang ada di belakang mereka, akhirat. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan manusia-manusia ini, makhluk-makhluknya ini tidak bisa meliputi sesuatu daripada pengetahuan Allah kecuali yang Allah kehendaki. Sehebat apapun manusia kada akan bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada tahu sesuatu, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seapa luasnya ilmu Allah ta'ala itu kada bisa diliputi oleh makhluknya, walaupun dia malaikat, walaupun dia siapa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Jadi ilmu Allah ta'ala itu maha luas. Manusia kada akan bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ada ilmu-ilmu yang dikehendaki Allah untuk memberitahukannya kepada manusia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Meluasi kursi Allah itu akan langit dan bumi. Meluasi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Meluasi kursi Allah akan langit dan bumi. Nah, kursi Allah punya kursi, makanya disebut ayat kursi. Dan dalamnya ada terbuat kursi, ayat kursi. Wasi'a kursiyyuh, meluasi kursi Allah. Ini ada 3 pendapat para ulama mengatakan kursi Allah ini. Satu pendapat yang mengatakan bahwa ahli tafsir yang namanya kursi itu ya aras. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kursi itu lain pada aras, kursi berada di bawah daripada aras. Pendapat yang ketiga yang mengatakan kursi itu bukan kursi, maknanya kekuasaan. Kan kursi bisa diarti kekuasaan. Berebut kursi ya berebut kekuasaan. Jadi 3 pendapat ulama mengatakan, satu, iya kursi iya aras. Yang kedua, lain kursi lain aras, namun letaknya di bawah aras. Yang ketiga, pendapat ulama ahli tafsir juga, kursi bukan kursi macam kita berlipat kursi itu, tapi kursinya artinya kekuasaan. Kekuasaan Allah meluasi langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun di langit bumi ini yang di luar daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun di langit bumi tidak ada yang di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kekuasaannya meluasi langit dan bumi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tidak sulit, Allah tidak lemah, Allah tidak susah menjaga, memelihara langit dan bumi ini. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah kada susah, Allah kada lemah untuk menjaga seapa luasnya langit dan bumi ini, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di langit bumi melainkan dikehendaki oleh Allah. Di langit bumi ini apapun terjadi, sekecil apapun terjadi, itu pasti dikehendaki oleh Allah, pasti diketahui oleh Allah, pasti dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tidak susah menjaga langit dan bumi ini. Nah, itu i'tikad dalam hati. Ini bagian dari ilmu tauhid, bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang terjadi melainkan dikehendaki Allah.
melainkan dilihat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak susah menjaga langit dan bumi. Wala yauduhu hifdzuhuma. Wa huwal aliyyul azim, dan dia yang maha tinggi dan yang maha agung. Nah, inilah ayat kursi. Ayat kursi ini tadi disebut a'zamu ayatin bil Quran, paling agung ayat di dalam Al-Quran. Atau disebut sayyidah ayat Quran, penghulu ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang bernazar, aku bila berhasil hendak membaca ayat Quran yang paling harat, berarti membaca ayat kursi. Aku bernazar bila aku berhasil aku hendak membaca penghulu ayat Quran, berarti yang dibaca harus ayat kursi. Karena Nabi kita mengatakan ayat kursi ayat paling agung, ayat kursi adalah penghulunya segala ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yakun bainahu wa baina ayyadkhulal jannah illa ayyamut fa in mata dakhalal jannah, akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ujar Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah tiap-tiap sembahyang fardu, tidak ada antara dia dan surga melainkan kematian. Jika dia mati, dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, ini keutamaan ayat yang paling agung ini. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sesudah sembahyang fardu, setiap sesudah sembahyang fardu, Zuhur baca ayat kursi, habis asar baca ayat kursi, habis subuh baca ayat kursi. Kelima waktunya dia baca ayat kursi bila sembahyang fardu. Ujar Nabi kita, tidak ada antara dia dan surga melainkan hanya kematian. Jika dia mati, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, ini faidahnya ayat kursi. Orang nama ulah amalan ayat kursi. Jadi jangan kada-kada imbas sembahyang itu mesti baca ayat kursi. Ini ayat yang paling agung. Habis sembahyang kasar kah, misalnya jamaah takdim, sampai dibaca ayat kursi. Tuntung zuhur jamaah takdim baca ayat kursi, berdiri kamat pada bapak. Masih ada waktunya. Nah, bila kita kau merutinakan hari-hari ini sembahyang fardu ayat kursi, sembahyang fardu ayat kursi, maka jar Nabi, antara kita lawan surga tinggal mati aja lagi, tak mati dah ke surga. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Jadi ini amalan yang patut diamalkan oleh kita bertahan. Orang-orang bahari pun sudah tahu ini, diulah wirid yang bisa sembahyang baca ayat kursi, karena fadilat ini luar biasa. Tidak ada antara orang yang hidup dengan surga kecuali kematian kalau dia mengamalkan ayat kursi. Nah, kalau ada nang betakun kayak pamun gawiannya mencuntan bang, dia bisa sembahyang ayat kursi, kayak apa gawiannya minum arak, kayak apa gawiannya berjudi, tapi nya rutin dia sembahyang baca ayat kursi, maulah ke surga mati. Nah, bila orang pekerjaan maksiat itu ada dua, bisa inya baca ayat kursi baampih maksiat, atau kada kawa baca ayat kursi. Ini orang ketujuh riba, ketujuh zina, kada akan bisa mengamalkan ayat kursi tiap waktu itu. Kalau nya bisa mengamalkan, berarti pacang dia tinggalkan kena perbuatan maksiat itu. Kalau nya kau merutinkan, imbas yang baca ayat kursi, segala maksiat yang berat tadi otomatis akan dia tinggalkan. Kalau dia kada tinggalkan, ayat kursinya kada bakal lanjut. Paling 2-3 kali kena hampir ayat kursi.
Nah, jadi orang-orang yang masih ada memelihara maksiat, yang masih ada memelihara dosa-dosa besar, amalkan ayat kursi sembahyang 5 waktu. Antara dua, bila ada ayat kursinya yang putus atau maksiatnya yang putus. Nah, itu fadilat ayat kursi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda lagi setelah didatangi laki-laki. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innama fi baiti mamhukul barakah. Ya Rasulullah, yang di rumah ulun tuh kayaknya kurang berkah. Kurang berkah ya Rasulullah. Ada iwak kada cukup. Ada nasi kada cukup. Ada duit kada cukup. Semua kada cukup. Ini menunjukkan tidak ada berkah. Apa-apa barangnya kada cukup. Nukar iwak, makanan kada cukup iwak. Nasi belum habis, iwaknya habis dah. Nukar nasi kada cukup. Mulai ke pasar ambil duit kada cukup kena ke rumah. Semua kada cukup. Mamhukul barakah. Nah, lalu jar Nabi kita, kamu kada tahu ke ayat kursi? Tahu ayat kursi. Nah, baca aja Nabi. Baca ayat kursi. Di nasi yang kada cukup tu baca ayat kursi. Di iwak yang kada cukup baca ayat kursi. Di duit yang kada cukup baca ayat kursi. Anmallah barakatah, Allah akan tumbuhkan barakahnya. Ini nasi ini, masak nasi salitar. Datang orang sekalinya, bakal dicukup penanya nih salitarannya. Bacakan ayat kursi. Anmallah barakatah, Allah tumbuhkan barakahnya di situ. Dapat duit, bacakan duit ayat kursi. Ini duit yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nukar kendaraan, baca di kendaraan ayat kursi. Kendaraannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diam di rumah, baca ayat kursi, rumah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat kursi ini a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ujar Nabi kita, matuliyat ala ta'amin wala idamin illa anmallah barakata zalikal ta'am wal idam. Tidak dibacakan ayat kursi itu pada makanan, pada gangan lauk pauk, melainkan Allah tumbuhkan berkah di situ. Jadi apapun yang kita bacakan ayat kursi itu akan ditumbuhkan Allah berkah sesuatu itu. Nah, ini antara lain keagungan dan kemuliaan ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah sehingga bisa mengamalkan apa-apa suruhan Nabi kita tentang membaca ayat kursi ini. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.